Halo teman-teman, untuk kali ini saya akan mencoba mengulas akses bahagia. Benarkah semua orang memiliki akses tersebut? Atau dengan kata lain, apakah benar semua orang berhak untuk bahagia? Kurang lebih pertanyaan tersebut yang akan kita bahas pada video kali ini. Selamat menyimak. Apa benar bahagia itu menjadi hak semua orang? Apakah benar bahagia itu menjadi peluang yang sama bagi setiap orang? Ataukah bahagia itu hanya dimiliki oleh segelintir orang saja? Itu yang menjadi pertanyaan kali ini. Bahagia, banyak orang yang menginginkannya itu terjadi pada dirinya. Rasa senang, rasa tentram, rasa damai, rasa gembira, yang itu semua menjadi satu, nyaman. Jadi bahagia sangat dicari oleh banyak orang, tapi pada kenyataannya yang kita temui sehari-hari adalah banyak orang yang tidak bahagia. Atau itu juga menjadi pertanyaan bagi diri kita masing-masing, apakah saat ini kita sudah bahagia? Apakah saat ini kita sedang bahagia? Dan seberapa penting kita bahagia? Mungkin pertanyaan-pertanyaan tersebut layak dipertanyakan bagi diri kita sendiri. Dikarenakan banyak yang saya temui orang kok tidak bahagia, maka waktu itu saya sempat ada pertanyaan, di mana kira-kira letak keadilan Tuhan? Bisa kita bayangkan, ada yang terlahir cacat, ada yang terlahir normal, ada yang terlahir dalam kondisi miskin, tapi juga ada yang terlahir dalam kondisi kaya. Ada yang masih muda belia tapi mati, tapi ada yang sudah tua tapi badannya masih sehat segar bugar. Itu semua menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam benak saya yang cukup lama. Di mana kira-kira letak keadilan Tuhan? Jawaban dari pertanyaan saya tentang letak keadilan Tuhan itu di mana, akhirnya saya menemukan jawaban sementara saya, di mana letak keadilan Tuhan salah satunya di persepsi. Manusia dibekali oleh Tuhan akal, di mana dengan akal tersebut yang membedakan antara manusia dengan makhluk Tuhan yang lain. Dan dengan akal tersebut manusia bisa berpikir, bisa melakukan pemaknaan-pemaknaan, bisa merespon sesuatu yang sedang dialami. Dengan persepsi ini manusia bisa berbuat sekehendak dirinya, dalam artian manusia bebas memaknai apapun yang terjadi dengan dirinya secara bebas. Dan pemaknaan dia terhadap yang dialami itu sangat ditentukan oleh orang tersebut sendiri dalam melakukan pemaknaan-pemaknaan di dalam persepsinya. Dan akses terhadap persepsi ini dimiliki oleh semua orang, mau itu anak kecil, mau itu orang dewasa, mau itu orang yang sakit, mau itu orang yang sehat, mau itu orang yang susah, mau orang yang lagi senang, semua punya akses terhadap persepsi.
Dan di dalam persepsi ini seseorang bisa dengan leluasa, terserah orang tersebut bagaimana menggunakan persepsinya, dan bahagia atau tidak bahagia amat sangat ditentukan oleh persepsi seseorang, yang itu terserah orang itu sendiri dalam menentukan bagaimana persepsinya, apa isi persepsinya. Persepsi isinya biasanya dia merespon apa yang ditemui, apa yang dihadapi, apa yang sedang dialami, dan itu erat hubungannya dengan semesta. Semesta bersifat netral, dalam artian dia tidak peduli orang itu jahat, orang itu baik. Yang namanya oksigen ya silahkan, monggo saja yang mau menghirup. Dia tidak pandang bulu. Terus bagi siapa saja yang mau menanam padi misalkan, maka ya dia tumbuhkan padi, bahkan ada bonusnya kadang sama rumput. Terus bagi yang mau nanam jagung juga, tanah menumbuhkan jagung juga. Dan sifat netralitas dari semesta ini yang terkadang belum apa-apa sudah dilihat sebagai baik atau buruk di mata manusia, padahal sejatinya netral. Dan yang memberi penilaian baik atau buruk itu adalah persepsi manusianya. Satu lagi saya ulang, persepsi manusia yang pada akhirnya menentukan netralitas semesta itu menjadi baik atau buruk, dan itu sepenuhnya terserah diri kita masing-masing dalam menentukan persepsi kita sendiri. Skill menghikmai di sini adalah keterampilan bagaimana kita menghikmai suatu peristiwa. Dengan kata lain, semesta yang bersifat netral itu bernilai 0, maka persepsi kita atas peristiwa yang hadir itu bisa +1 ataupun bisa -1. Ketika suatu peristiwa kita beri nilai +1, maka itu yang akan menjadi baik dalam persepsi kita. Sebaliknya, ketika kita menilai -1, maka itu akan kita anggap sesuatu yang buruk di dalam persepsi kita. Masalahnya terkadang peristiwa yang hadir itu sudah disepakati oleh masyarakat, oleh orang-orang di sekitar kita, bahwa peristiwa A misalkan kehilangan itu dinilainya adalah negatif, padahal dalam persepsi itu bersifat belum tentu. Bisa saja dengan kehilangan itu membuat kita menjadi lebih waspada di kemudian hari. Bisa saja dengan kehilangan itu menjadikan kita orang yang lebih ikhlas, orang yang lebih tangguh. Jadi peristiwa sebaliknya, ada peristiwa yang membahagiakan, kita dapat rezeki hadiah, misalkan dapat handphone. Tapi ketika dapat handphone itu malah membuat kita makin sombong, makin banyak waktu yang terbuang, makin membuat kita justru malah tidak produktif, itu tentu di dalam persepsi kita mendapatkan handphone bisa jadi merupakan sesuatu yang tidak baik. Jadi persepsi kita, bagaimana persepsi kita memberi nilai terhadap peristiwa yang hadir, itu perlu kita latih setiap saat. Apa yang mau kita masukkan di dalam persepsi kita, respon apa yang akan kita lakukan di dalam persepsi kita, sebelum nantinya itu akan berimbas terhadap realitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, demikian tadi video mengenai akses bahagia.
Benarkah semua orang memiliki akses tersebut? Mudah-mudahan video ini bisa berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.